Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Aprija, NPM 1913052028, ingin menjelaskan terkait RPL BK Spiritual dengan mata kuliah BK Spiritual. Penjelasan mengenai RPL pribadi saya yang berjudul Panduan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi untuk Meningkatkan Kerjasama dan Toleransi Siswa Kelas 8 tahun ajaran 2024-2025. Bidang layanan pada RPL ini adalah layanan dasar, jenis bimbingannya adalah sosial, strategi bimbingan kelompok, standar kompetensinya membangun kerjasama antar umat beragama. Kompetensi dasar peserta didik memiliki kemampuan untuk mengelola sikap saling menghormati, menghargai toleransi, tidak memaksakan kehendak, tidak mencela atau menghina kepercayaan lain dalam umat beragama. Ada pula tujuan peserta didik memiliki tujuan dari RPL ini adalah peserta didik memiliki kemampuan untuk mengelola sikap saling menghormati, menghargai toleransi, tidak memaksakan kehendak dan tidak mencela atau menghina kepercayaan lain dan membangun kerjasama umat beragama dalam bimbingan kelompok. Ada 8 indikator dalam RPL ini. Yang pertama adalah saling menghormati antara sesama tanpa memandang suku, agama, ras, dan aliran. Kedua, saling membantu antar sesama dalam kebaikan. Ketiga, tidak mau ikut serta dalam mengolok-olok orang yang berbeda dengan dirinya. Yang keempat, tidak mau menertawakan suku, agama, budaya, ukuran tubuh, gender, ataupun orientasi seksual seseorang. Keenam, tidak menolak orang yang berbeda atau tidak berpengalaman untuk bergabung. Ketujuh, menolak orang untuk tidak diolok dan disela. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama. Materi dalam RPL ini diberi judul meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan toleransi dalam umat beragama. Sumber ada 4 sumber yang telah dijabarkan di RPL yang telah dikumpul, serta metode dan teknik. Ini bimbingan kelompok teknik diskusi. Alat dan bahan yang akan digunakan alat tulis, video, LCD, laptop, dan lain-lain. Tempat ruang BK kelas 8, durasi 1 kali 40 menit. Pada tahap awal ada tahap pembentukan. Ini dibagi menjadi 4. Membuka dengan salam dan berdoa, membina hubungan baik dengan peserta didik, menanyakan kabar. Ketiga, menyampaikan tujuan layanan, materi bimbingan dan konseling. Keempat, menanyakan kesiapan kepada peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai kegiatan. Lalu ada pernyataan tujuan. Peserta didik memperhatikan konselor menjelaskan tujuan dari sesi ini. Hal yang akan dilakukan konselor mengemukakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam bekerja sama dan membangun toleransi umat beragama kepada peserta didik dalam kehidupannya. Penjelasan langkah-langkah. Peserta didik memperhatikan konselor menjelaskan langkah-langkah kegiatan, yaitu 1. Mengambil 8 subjek dari sampel yang telah diberikan kuesioner oleh konselor. Kedua, peserta didik melakukan diskusi dengan teman terkait materinya. Dan ketiga, peserta didik memperhatikan penjelasan konselor mengenai pentingnya kerjasama dan toleransi dalam kehidupan. Pembentukan kelompok ditentukan oleh konselor berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar. Ada pula konsolidasi. Konselor memastikan bahwa instruksi tersampaikan dengan baik dan setiap siswa dapat mengikuti kegiatan. Transisi dalam storming, konselor memfasilitasi kelompok untuk menanyakan kembali kegiatan yang diberikan. Jika terdapat hal-hal yang belum dipahami, apa ada yang ditanyakan atau apakah ada yang belum paham. Lalu norming, siswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan konselor dan siswa telah siap melaksanakan kegiatan. Di sini ada tahap kerja. Ada yang pertama adalah eksperimentasi. Anak diminta bekerja sama dalam menyelesaikan masalah atau berkolaborasi dalam suatu kegiatan yang mana anak nanti akan dipasangkan dengan individu yang memiliki kepercayaan atau suku yang berbeda guna mengukur seberapa jauh tingkat toleransi dalam dirinya. Setiap anak secara individu akan diminta mengemukakan pengalaman nyatanya yang bersinggungan dengan materi dan sumber yang telah dibahas. Peserta didik lain diminta menanggapi atau memberikan solusi apabila ia memiliki pengalaman yang sama sebelumnya.
Yang kedua, membuat sebuah kelompok berisikan 8 orang di mana nanti setiap peserta didik diminta untuk memberikan tanggapannya kepada peserta didik lain saat diminta atau bertanya terkait penjelasan materi yang diberikan oleh konselor. Yang ketiga, peserta didik memperhatikan konselor ketika menjelaskan materi mengenai pentingnya kerjasama implementasi toleransi dalam umat beragama. Secara tidak langsung, ketiga tahap ini sudah masuk ke dalam sebuah aktivitas yang mengharuskan anak berinteraksi secara bertahap dengan teman atau siapapun yang memiliki kepercayaan, suku, ataupun pengalaman yang berbeda dengan dia. Maka dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang sudah cukup membuktikan toleransi tersebut telah dilakukan sebagai bentuk dari keinginan mahasiswa atau siswa memperbaiki tingkat toleransinya yang rendah. Lalu ada identifikasi apa yang tadi kalian telah lakukan. Untuk teman-teman memberikan tanggapan, silahkan angkat tangan. Dan yang terakhir mungkin untuk saling memberikan tanggapan terkait argumen dari teman-temannya yang telah dipasangkan sedari awal. Lalu analisis bagaimana perasaan setelah bimbingan kelompok, apakah kalian telah bekerja sama dengan baik, menurut kalian mengapa kita harus toleransi, dan sebagainya. Lalu ada generalisasi, selanjutnya apa yang telah kalian lakukan ke depannya, apa yang akan kalian lakukan ke depannya agar menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan spiritual melalui kerjasama dan toleransi beragama. Refleksi umum, konselor mengajak peserta untuk mereview proses bimbingan yang telah dilaksanakan. Konselor juga menanyakan pemahaman dan perasaan peserta didik terhadap materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Konselor mengemukakan bagaimana perasaan kalian setelah kegiatan atau bagaimana pandangan kalian setelah kegiatan. Lalu ada refleksi umum. Ini adalah tahap terminasi. Konselor mengajak peserta tindak lanjut, guru BK memantau sikap dan perilaku peserta didik dalam bekerja sama di dalam kelompoknya. Melakukan konseling individu sesuai kebutuhan peserta didik jika memang dibutuhkan tahap lebih lanjut terhadap seorang siswa atau beberapa siswa saja gitu. Lalu ada tahap evaluasi. Di situ ada satu persiapan seperti apakah instruksi sudah dilakukan dengan benar dan dapat dipahami oleh siswa. Keduanya menanyakan bagaimana proses tersebut terjadi. Apakah materi yang diberikan sudah dipahami oleh siswa? Apakah siswa berantusias dalam kegiatan? Dan ketiga, hasil. Di hasil ini pemahaman apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Apa pentingnya kemampuan bekerja sama dan toleransi dalam lingkup maupun masyarakat? RPL-nya kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada lembar evaluasi dan refleksi siswa. Lembar evaluasi ini menanyakan bagaimana dengan materi. Lalu lembar observasi itu juga bagaimana dengan kesiapan dia mengikuti proses dalam bimbingan kelompok. Dan terakhir ada materi yang menjadi topik bahasan atau topik yang akan dibahas dalam diskusi tersebut, yaitu pengertian kerjasama antar umat beragama. Sesuai dengan tingkatannya, forum kerukunan umat beragama dibentuk di provinsi dan kabupaten dengan hubungan yang bersifat konsultatif, dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas beragama dan aspirasi masyarakat yang ingin saling berinteraksi secara baik walaupun memiliki agama ataupun budaya yang berbeda. Dan ada beberapa bentuk mungkin yang dapat dilakukan sebagai usaha membentuk kerukunan antar umat beragama yang dapat dilakukan. Yang pertama, saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Yang kedua,
memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu atau memaksakan pilihan dia dengan orang lain, lalu melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan dengan baik dan mematuhi peraturan agama maupun peraturan negara ataupun pemerintah dengan baik. Lalu ada manfaat kerjasama antar umat beragama. Dalam inti ini ada 3 aspek yang bisa kita lihat manfaat dari kerjasama antar umat beragama. Yang pertama adanya interaksi yang baik antara masyarakat dengan masyarakat, ataupun individu ataupun siswa dengan guru, atau guru dengan guru, siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan masyarakat, dan saling mudahnya meminta atau mungkin memperingatkan tentang kebaikan atau keburukan karena toleransi yang tinggi tadi. C, atau yang terakhir, kerjasama antar umat beragama. Contoh kerjasama dalam pembangunan jembatan adalah salah satu contoh kerjasama antar umat beragama atau dengan siapapun. Atau mungkin gotong royong atau kerja bakti adalah bentuk dari kerjasama antar umat beragama maupun dengan umat yang memiliki suku lain. Dan yang terakhir adalah kerjasama antar umat beragama. Contoh kerjasama antar umat beragama ini tentang pembangunan daerah tersebut, tentang interaksi dalam menyelesaikan target bersama, atau mungkin kerja bakti ataupun gotong royong sudah masuk dalam kategori kerjasama antar umat beragama. Beberapa bidang kerjasama antar umat beragama antara lain sebagai berikut adalah penegak keadilan. Kerjasama antar umat beragama dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi atau memberantas praktik ketidakadilan yang sudah menyengsarakan rakyat dan umat dalam waktu yang cukup lama. Misalnya melaporkan pihak yang melakukan korupsi. Sebenarnya tidak usah sejauh itu, bahkan untuk mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar tentang mungkin seseorang yang berbuat onar, itu adalah bentuk kerjasama antar umat beragama. Yang kedua adalah perbaikan taraf hidup ekonomi. Kerjasama antar umat beragama memungkinkan adanya perbaikan taraf hidup bagi pemeluknya. Salah satu contoh kerjasama dalam bidang ini adalah penggalangan dana untuk membantu korban bencana dan membuka lapangan kerja untuk warga yang membutuhkan. Yang ketiga tentu saja perbaikan akhlak. Para pemimpin dan tokoh-tokoh agama dituntut untuk bekerja sama dalam menyuarakan kehendak agama demi kebaikan, perdamaian, dan kebahagiaan. Dan mungkin materi selanjutnya adalah kendala dalam kerukunan antar umat beragama. Dalam antar agama juga memiliki beberapa kendala tentunya. Yang pertama adalah rendahnya sikap toleransi. Yang kedua kepentingan politik. Yang ketiga sikap fanatisme dan lain-lain. Mungkin cukup itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.